Jumpa sahabat Lintas Family TV, media informasi, sarana hiburan, dan media edukasi terdepan dan terpercaya. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu terkini yang lagi viral di media sosial maupun media-media cetak di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Liputan Harian Berita Online 21. Kapolri perintahkan Kapolda Kepri pecat dan pidanakan anggota Brimob pemilik 6,7 kg sabu-sabu. Harian Berita Online. Anggota Brimob Polri yang menjadi pengawal pribadi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad berinisial ARG dipastikan bakal dipecat dari institusi kepolisian. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Hari Goldenheart mengatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan Kapolda Kepulauan Riau untuk memecat ARG dan memidanakannya. Kombes Hari menuturkan sanksi tersebut dianggap layak diberikan kepada ARG sebab tindakannya yang terlibat kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,7 kg tidak bisa ditolerir karena telah mencoreng nama baik Polri. Kapolda Kepri atas instruksi Kapolri akan menerapkan hukuman pidana dan pemecatan terhadap ARG, kata Kombes Hari melalui keterangan persnya di Mapolda Kepri, Batam, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Kombes Hari menjelaskan ARG ditangkap tim Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang bersama dua rekannya berinisial M dan BTP di dua lokasi berbeda, yakni di Tanjung Pinang dan di Kabupaten Bintan pada hari Senin 24 Januari 2022. Selain mengamankan ketiga pelaku, kata Kombes Ari, polisi turut menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,7 kg. Kombes Hari menambahkan saat diamankan tersangka ARG sedang tidak melaksanakan tugas kedinasan mengawal Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Dan kita harus mengatakan bahwa ini satu kejadian yang sangat luar biasa. Pertama sekali yang bersangkutan merupakan anggota Polri dalam satuan Brimob yang masih aktif. Tentu setidak-tidaknya sudah dibekal dengan berbagai pengetahuan yang bisa membatasi batasan-batasan pergaulannya dengan masyarakat dan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum yang semestinya harus dipatuhi dan dijalankan sebagai seorang aparat penegak hukum. Tetapi beginilah godaan dunia ketika kehidupan dengan segala tuntutannya memaksakan kita untuk melakukan semua tindakan, maka beginilah yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, untuk menjadi seorang ajudan gubernur, ajudan orang nomor 1 di Provinsi Kepulauan Riau, tentu si yang bersangkutan ini, oknum yang telah terjerat dengan sindikat narkotika di Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki nilai plus dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota Polri yang masih aktif. Artinya setidak-tidaknya yang bersangkutan
memiliki kecakapan dan integritas yang baik sebagai seorang kepolisian. Yang bersangkutan memiliki etika dan tata krama yang baik sebagai seorang aparat penegak hukum, khususnya BRIMOB. Oleh karena kebaikan-kebaikan ini atau oleh karena prestasi-prestasi ini, maka dialah yang terpilih dari ratusan bahkan ribuan anggota atau personil BRIMOB yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebagai ajudan Gubernur Kepulauan Riau. Lalu akan muncul sejumlah pertanyaan kepada kita. Mengapa sampai dia begitu cepat tergoda dengan sindikat narkotika di Provinsi Kepulauan Riau? Mengapa sampai dia mau ikut-ikutan untuk memperdagangkan narkotika di Provinsi Kepulauan Riau? Ini merupakan pertanyaan besar bagi kita bersama, dan pertanyaan besar yang akan lebih mendalami persoalan ini. Apakah yang bersangkutan baru saja bermain untuk ikut bersama-sama mengedarkan narkotika di Provinsi Kepulauan Riau? Di manakah jaringan-jaringan yang bersangkutan? Apakah baru kali ini yang bersangkutan terlibat, ataukah yang bersangkutan sudah menjalani profesi sampingan ini bertahun-tahun? Ini yang harus dikupas tuntas oleh para penyidik di Satuan Narkotika Polda Kepulauan Riau. Dan kita berharap permasalahan ini dapat menjadi satu contoh kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ada di bertugas sebagai personil kepolisian. Sangat disayangkan ketika Anda memiliki cita-cita yang besar untuk menjadi seorang aparatur penegak hukum, khususnya kepolisian. Lalu ketika orang tua Anda begitu banyak mengorbankan harta dan bendanya untuk menyekolahkan Anda dari SD, SMP, SMA sampai Anda mengikuti pendidikan kepolisian. Dari sejumlah putra-putri terbaik yang ada di daerah Anda lalu terpilih sebagai anggota kepolisian. Kemudian sangat-sangat disayangkan, dengan baju Anda yang begitu gagah, Anda memiliki penampilan dan kewibawaan yang bagus di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba dicorengkan dengan pekerjaan yang tidak bertanggung jawab ini. Anda ikut terlibat dalam peredaran narkotika. Mungkin Anda tergiur dengan sejumlah keuntungan yang akan didapat. Tetapi yakinlah, semua pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut dengan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, sesuatu yang merusak kehidupan orang, yakinlah itu tidak akan menjadi berkah bagi kehidupan Anda dan keluarga. Fakta sudah menunjukkan, tidak ada satupun mafia narkotika di dunia ini selama dalam hidupnya akan mendapat bergelimangan harta lalu akan bahagia di akhir hidupnya. Rata-rata semua gembong mafia narkotika di dunia dalam riwayatnya selalu diakhiri dengan kematian yang naas atau sengsara seumur hidup di dalam tahanan. Dan ingatlah, kekayaan yang didapat dengan memperdagangkan narkotika, dengan jalan menjadi agen-agen perjudian, dengan jalan melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, itu semuanya hanya mimpi belaga. Pada akhirnya semuanya akan hancur berkeping-keping ketika Anda berbenturan dengan hukum. Jiwa Anda, diri Anda, badan Anda, tubuh Anda akan tersiksa di dalam penjara. Dan Anda akan menderita, keluarga akan malu, sia-sia semua kerja keras Anda. Dan di akhir hidup Anda, jelas tidak akan ada kenikmatan hidup, baik di dunia dan kemudian urusan Anda dengan Tuhan di akhirat nanti. Terima kasih. Salam jumpa, sampai jumpa kembali.